saya, Pendeta Triasteti, Resort GKE Tewa. Bagian firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita hari ini dari Injil Lukas pasal 21 ayat 20 sampai ayat 22. Di bawah berikut tentang runtuhnya Yerusalem. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkannya, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi hidup kami sampai saat ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena pada saat ini kepada kami diberikan kesempatan yang baik, yaitu membaca, merenungkan bagian firman Tuhan. Kiranya Bapa, Roh Kudus berkuasa atas kami, sehingga bagian firman Tuhan ini kami dengar, kami mengerti, kami pahami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 21 ayat 20 sampai ayat 22 tentang runtuhnya Yerusalem. Dalam pertolongan Tuhan, saya bacakan demikian bunyinya. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang ada tertulis. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yerusalem sejak zaman Raja Daud menjadi ibu kota kerajaan Israel. Dan dalam kitab para nabi, Yerusalem merupakan pusat pengharapan untuk Israel dan segala bangsa lain. Yerusalem dikatakan, saudara-saudara, sebagai kota damai sejahtera. Lalu kenapa, saudara-saudara, tiba-tiba Yesus sampaikan bahwa Yerusalem akan diserang, Yerusalem akan dikepung oleh tentara Romawi, bahkan akhirnya diruntuhkan dan dihancurkan, sehingga mengakibatkan tidak ada lagi keamanan, tidak ada lagi damai sejahtera bagi setiap orang-orang yang berada di Yerusalem. Saudara-saudaraku, maut terus mengancam, dan bagi yang ingin selamat, mereka harus pergi ke tempat lain, karena pasti tidak aman lagi bila mereka tetap berdiam di sana. Sungguh, saudara-saudara, keadaan yang sangat mengerikan. Sungguh, saudara-saudara, keadaan yang sangat memilukan hati. Ternyata, saudara-saudara, semua itu terjadi karena kelakuan mereka. Ternyata, saudara-saudara, semua itu terjadi karena perbuatan mereka sendiri. Mereka terus menyakiti hati Allah dengan ketidaktaatan mereka. Mereka terus menyakiti hati Allah dengan ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Bahkan mereka menolak kehadiran Sang Juru Selamat dan mereka menyalibkannya. Sungguh, saudara-saudara, perbuatan yang sangat keji sekali. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah murka terhadap dosa mereka, sehingga Allah mengizinkan, sehingga Allah membiarkan semua itu menimpa umatnya. Saudara-saudara, melewati bagian firman Tuhan ini, teguran keras bagi kita semua, terutama bagi kita yang saat ini hidupnya tidak setia pada Tuhan, terutama bagi kita yang saat ini tidak taat pada Tuhan, terutama bagi kita yang saat ini mungkin sedang menolak kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita. Hati-hati, saudara-saudara, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Hati-hati, saudara-saudara, karena semua pasti terbuka dan terlihat oleh Tuhan. Jadi, saudara-saudara, tidak ada orang berdosa yang bisa luput dari murka Allah, karena penghukuman dahsyat pun pasti tidak akan terelakkan. Saudara-saudara, kelak apabila Dia sudah datang, penghakiman dahsyat pasti akan datang.
Siapapun nanti yang masih kedapatan hidup dalam dosa, pasti tidak akan dapat melarikan diri dari murka Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah, tinggalkanlah dosa dalam bentuk apapun. Orang percaya tidak boleh hidup sembarangan. Orang percaya tidak boleh hidup bermain-main dengan dosa. Karena kita harus senantiasa menjaga hidup kita kudus dan tak bercacat. Hiduplah taat, hiduplah setia, dan terimalah Dia dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Lakukanlah setiap pengajaran, setiap didikan, dan setiap perintah Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sudah bersama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami untuk dapat memahami kasih setia-Mu. Bukalah mata hati kami untuk dapat melihat dan menemukan kualitas diri yang mendatangkan penghiburan dan sukacita. Dan melalui firman-Mu tadi, agar kiranya kami bisa menjadi pribadi yang selalu taat dan setia kepada aturan dan ajaran-Mu saja Tuhan, tidak kepada manusia. Dan bantulah kami Tuhan untuk dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan ini, serta menjauhi ajaran sesat yang selalu mengusik keberadaan kami. Biarlah kami selalu di jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Pimpinlah kami selalu. Semoga kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat juga menjadi berkat dan sukacita bagi sesama. Ya Tuhan, tak luput kami berdoa agar wabah virus COVID-19 ini bisa segera hilang dari muka bumi, sehingga kehidupan bisa berjalan pulih sebagaimana mestinya. Dan bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit karena COVID-19, pulihkanlah mereka Tuhan dengan kuasa-Mu. Dan bagi saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan karena pandemi ini, gantikanlah baginya kehidupan yang layak, supaya tak ada lagi kesengsaraan yang terus bertambah karena COVID-19. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi para pelayan hamba-Mu, penatua dan diakon, pendeta vikaris TKS, guru sekolah minggu, guru agama, koster, pemain musik, tim multimedia, dan siapapun yang terlibat di dalam tugas panggilan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan serta kesabaran dan kesehatan, sehingga mereka mampu menjalani peran, tugas, dan tanggung jawab mereka masing-masing. Apapun tugas tanggung jawab pelayanan mereka ya Tuhan, dan setiap program mereka selalu dalam penyertaan Tuhan, dan Tuhan memampukan mereka. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan di seluruh muka bumi ini, Indonesia, dan terkhususnya warga jemaat Gereja Kalimantan Evangelis. Biarlah dengan kasih penyertaan-Mu Tuhan, Engkau selalu memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, dan diberkati dalam tugas tanggung jawab pekerjaan mereka. Bagi jemaat Tuhan yang bersukacita atas pertambahan usia, terkhususnya sepanjang bulan November ini, biarlah Tuhan senantiasa memberikan umur panjang, kesehatan, dan kekuatan, kepintaran, kecerdasan, dan perlindungan, berkat rezeki pada mereka yang berulang tahun. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap jemaat Tuhan yang berada dimanapun saat ini, yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan jamah setiap penyakit mereka. Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka. Dan bagi saudara kami yang saat ini mengalami kesusahan dalam menghadapi persoalan, kiranya Tuhan juga buka jalan bagi mereka. Yang belum mendapatkan mata pekerjaan, kiranya juga Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan bagi anak-anak jemaat Tuhan yang masih dalam bangku sekolah, juga kiranya Tuhan berikan hikmat supaya mereka dapat belajar di sekolah maupun di rumah secara online dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, agar dijauhkan dari maut, musibah, mara bahaya, perselisihan, pertikaian, dan lain-lainnya, agar terciptalah damai sejahtera dan ketentraman. Tuhan, masih banyak permohonan yang sebenarnya yang kami sampaikan, tetapi sesungguhnya Engkau mengetahui apa saja menjadi permohonan dari hati kami. Dan kami yakin percaya Engkau mendengarkan apa yang menjadi permohonan kami. Dan biarlah kehendak Tuhan yang boleh jadi, bukan kehendak kami. Amin.